Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, hari ini adakah yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Sisi. Kenapa tidak? Sakit. Sakit? Ya, semoga Siti bisa lekas sembuh dan mengikuti pembelajaran kita ya. Alangkah baiknya sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Wawan. Siap, Dok. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan dan subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran ke-1. Kalian ketahui tentang kebersamaan? Saya tahu? Tidak. Ya, Ibu akan memberitahu kalian dan menjelaskannya. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Selanjutnya, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, ini ada contoh kebersamaan keluarga. Yang nomor 1, ada yang bisa menyebutkan? Siap. Sebelum Ibu memberi kalian pertanyaan, kita bagi menjadi 2 kelompok. Mas Nanda dan Mas Prasta, kelompok 1, dan Mas Rafa dengan Mas Wawan, kelompok 2. Jadi setiap nomor 1 dan 2 untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, kalian tahu nggak ini adalah contoh kebersamaan keluarga bagaimana menurut kalian? Di laut. Ya, di laut sedang melakukan kegiatan berlibur bersama keluarga. Yang kedua, kelompok 2, silakan pendapat kalian bagaimana? Bersamaan di dunia. Ya, sedang apa Mas Rafa? Bersih-bersih yang dilakukan secara bersama-sama di lingkungan keluarga, seperti itu ya. Selanjutnya, kebersamaan di rumah Siti. Ibu akan memberikan cerita sedikit untuk kalian. Nanti kalian bisa melanjutkan cerita yang Ibu bacakan. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Lalu Mas Nanda baca. Mulai dari sini. Sesuai Ya. dongeng Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Ya. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ya, ini merupakan kebersamaan di rumah Siti membahas dongeng. Dongeng itu apa ya? Kalian tahu nggak? Cerita. Ya, di sini ada pengertiannya. Nanti Mas Wawan dibaca, ayo. Ibu bantu ya. Dongeng merupakan sebuah bagian dari karya sastra anak yang dapat disajikan melalui buku pelajaran ataupun buku cerita khusus bagi anak-anak. Contohnya ada yang bisa memberi contoh? Dongeng Kancil dan Timun, dongeng Berulang dan Kancil. ya bisa. Selanjutnya, di gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya ular sangat ingin memangsa tikus. Bisa diperhatikan ada di depan. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular, sedang asyik melahap makanannya. Mas Rafa, kalau begitu, Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak ular terdiam.
kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Jadi watak kedua tokoh tersebut sangatlah berbeda. Jadi ular itu sangat baik hati namun sangat cerdik, sedangkan tikus itu pemaaf, sangat memaafkan, gitu ya teman-teman. Oke. Ini adalah contoh kebersamaan di dalam keluarga. Ibu datang membawa kue, kemudian kue tersebut dibagi dan dipotong menjadi 4 bagian seperti ini, anak-anak. Ini adalah kue bolu. Anggap saja ini adalah kue bolu. Dibagi menjadi 4 bagian dan diberikan kepada ibu, kakak, adik, dan ayah. Seperti ini 4 bagian, lalu menjadi seperti ini, anak-anak, untuk 1 orang. Ini merupakan bagian dari mengenal pecahan. Jadi pecahan adalah memecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau bagian dari keseluruhan. Penulisan lambang pecahan meliputi 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut, yang dipisahkan oleh garis lurus seperti ini, dan bukan garis miring, Contohnya, misalnya ini adalah 1 buah apel, kita bagi menjadi 2. Tanda yang harus kita pakai menggunakan tanda garis lurus seperti ini penulisannya. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisis atau melihat video berikut ini. Sebentar. Diperhatikan. Ini lambang pecahan. Bawah adalah penyebut. Pembilang di atas. Ayo kita simak. Sebagai contoh, kakak mempunyai sebuah donat. Kakak akan membagi donat ini kepada adik. Kita potong donat ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Dari 2 potong donat, kakak dan adik masing-masing mendapatkan setengah bagian. Bagaimanakah kita menuliskannya dalam pecahan? Berapakah penyebutnya? Ya, benar. 2. Berapakah pembilangnya? Pembilangnya berapa? 1. Ya, bagus. 1. Jadi adik-adik, pecahan 1/2 adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Ayo kita berlatih. Kakak memiliki sebuah binatang. Kakak akan membagikan binatang ini kepada 3 teman kakak. Yang bernama Kasri, Kalina, dan Kanaila. Bagaimana kita menuliskan di dalam pecahan? Berapakah penyebutnya? Penyebutnya berapa? Benar. 4. Berapa Pembilangnya 1. Sudah paham tadi mengenai pecahan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke, sebaiknya kita mengerjakan soal terlebih dahulu untuk membuat kalian lebih paham. Ini untuk kelompok 1, Nanda dan Rafa. Ini untuk kelompok 2, Rafa dan Wawan. Ditulis nama kelompoknya. Oke. Nama kelompok 2 gitu. Nama kelompok 1 Rafa. Ya. Ini nama kelompok ini.
kelompok 2. Enggak, absennya di strip saja. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian. Apakah sudah jadi semua anak-anak? Ya. Oke, kita lanjutkan untuk mengoreksi pekerjaan kalian. Asnada silakan maju ke depan. Nomor 1 dan 2. Hadap ke tengah. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian dibagi 1/2. Betul. Nomor 2. Ini memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah 1/2. Ya. Itu memiliki kue Berapa? Nomor 3, kelompok 2. Terima kasih Mas Nada, silakan kembali. Ayo, Mas Rafa. Permisi, Mas Wan. Ya, silakan. Sini. Nomor 1 dan 2 sudah Mas Nada, sekarang 3 dan 4. Bisa didengarkan? Ya. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 1/2. Kemudian dibuat sama besar. Betul. Agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran 1/2. Ya. Ada yang berbeda nomor 4? Tidak. Tidak. Sudah sama semua? Ya. Jawabannya betul semua. Ibu nanti akan memberi nilai, dikumpulkan kembali. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya, apakah kalian sudah paham materi pengenalan pecahan yang sudah Ibu sampaikan? Sudah paham semua? Selanjutnya kita akan belajar pola irama. Di sekitar lingkungan kita pasti ada pos satpam. Tentunya kalian pernah melihat pos satpam di depan masjid itu. Kalian sudah melihat pos satpam ada kentongannya? Ya. Sudah pernah? Dan sudah mendengarkan? Pernah membunyikan dan pernah mendengarkan bunyinya? Pernah. Oke. Kalian pasti sering mendengarkan bunyi kentongan yang dibunyikan tadi ya. Sudah Ibu sampaikan. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Misalnya seperti ini. Didengarkan. Misalnya seperti ini. Ini diperhatikan. Strip-strip seperti ini. Garis lurus, garis lurus, garis lurus, titik. Kalau 1 dan 2 ini menunjukkan bentuknya ini, bentuk dari bilangannya. K untuk bunyi kuat, L untuk bunyi lemah. Untuk garis lurus itu merupakan K dan titik merupakan bunyi lemah. Oke, kita contohkan. Ya, kita contohkan. Bunyi kuatnya. Misalnya kalau kentongan seperti ini, bunyi lemah. Gitu. Sudah paham? Untuk contoh lebih jelasnya membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, ini merupakan contoh apa anak-anak? Bunyi kuat atau bunyi lemah? Lemah. Ya, ini berbeda ya dari kelompok 2. Tadi apa? Bunyi kuat, lemah. Yang itu adalah bunyi lemah. Kalau ini bunyi kuat, betul sekali. Kalian sudah paham untuk membedakan bunyi dan pola irama. Kita selanjutnya akan menyanyikan lagu yang sering kalian dengar. Sebelum itu, pola irama adalah panjang pendek bunyi pada lagu yang dihitung berdasarkan ketukannya. Sekarang Ibu akan mencontohkan kalian, nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Cicak, cicak, dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap.
ujian terakhir untuk kalian. Ini dikerjakan terlebih dahulu. Masak. Ya, Belum. kalau sudah, kita masuk ke tugas siswa. Tadi kan sudah diarsir. Ini bentuk yang pertama, dilihat. Bentuk yang pertama seperti ini, betul? Betul. Yang bagian sini diarsir. Ya. Bebas, kalian mau yang mana? Bawah boleh, atas boleh. Udah cilik-cilik guys. Ya, sampai nomor 6. Hari ini ada yang belum paham materi yang sudah Ibu sampaikan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Hari ini kita simpulkan. Kita sudah belajar kebersamaan. Kebersamaan itu adalah suatu ikatan kekeluargaan atau masyarakat. Dongeng tadi sudah kita sampaikan. Dongeng merupakan sebuah bagian dari karya sastra anak yang dapat disajikan melalui buku pelajaran ataupun buku cerita khusus baginya. Tadi ada Kancil Mencuri Timun, ada kebersamaan, kecerdasan menumbuhkan kebaikan, ada tokoh ular dan tikus. Kita sudah belajar pola irama, pola kuat, lemah melalui lagu Cicak-Cicak Sekian. Pembelajaran dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Salah satu bisa memimpin berdoa. Mas Iban, Siap. yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.